Poin yang pertama, perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP diperkenalkan pada tahun 2006 sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan otonomi sekolah. KTSP memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan tetap mengacu pada standar nasional. Guru memiliki peran yang lebih besar dalam menyusun silabus dan rencana pembelajaran. Kedua, kurikulum K13 diperkenalkan sebagai upaya untuk memperbaiki kelemahan dalam KTSP. K13 menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dengan pendekatan saintifik yang terdiri dari 5 langkah. Pertama, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Yang ketiga, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai respon terhadap perkembangan teknologi dan dinamika global. Kurikulum ini lebih fleksibel dan berpusat pada siswa, memberikan kebebasan bagi guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Poin yang kedua, antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Pertama, integrasi teknologi dalam pendidikan. Dengan perkembangnya teknologi digital, pendidikan masa depan perlu mengintegrasikan teknologi sebagai bagian dari proses pembelajaran. E-learning, pembelajaran berbasis daring, dan penggunaan alat digital dalam kelas dapat menjadi strategi untuk menjembatani kesenjangan akses pendidikan. Yang kedua, keterampilan abad 21. Kurikulum masa depan harus fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan abad 21 seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, pengembangan profesional guru adalah kunci utama dalam implementasi kurikulum. Poin ketiga, komponen kurikulum KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum Merdeka. Pertama, tujuan pendidikan disesuaikan dengan tujuan nasional dan kebutuhan lokal. Struktur kurikulumnya berbasis pada satuan pendidikan dengan kebebasan dalam pengembangan mata pelajaran. Yang ketiga, pengembangan silabus dilakukan oleh guru sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Keempat, penilaian fleksibel berdasarkan penilaian harian, ujian sekolah, dan uraian nasional. Komponen kurikulum K13. Pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL menjadi acuan utama dalam pembelajaran. Kedua, struktur kurikulum mengintegrasikan pendekatan saintifik dan pembelajaran berbasis kompetensi. Ketiga, silabus disusun berdasarkan standar kompetensi dasar dan diatur lebih ketat oleh pemerintah. Keempat, penilaian mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotor dengan penekanan pada penilaian berbasis kompetensi. Poin terakhir mengenai komponen kurikulum Merdeka, adapun tujuan pendidikan pengembangan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Yang kedua, struktur kurikulum yaitu fleksibel dengan pembelajaran berbasis proyek yang dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, pengembangan silabus yaitu guru memiliki kebebasan untuk merancang pembelajaran sesuai konteks lokal dan kemampuan siswa. Yang keempat, penilaian yaitu lebih berfokus pada pengembangan kompetensi individual dan evaluasi berbasis proyek. Adapun kesimpulannya yaitu perubahan kurikulum di Indonesia dari KTSP ke kurikulum 2013 dan kemudian ke kurikulum Merdeka mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem pendidikan dan perkembangan global dan kebutuhan peserta didik. Setiap kurikulum membawa kelebihan dan tantangannya masing-masing, namun semua bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa.